Halo pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan saya Argo Pratomo Nugroho. Kali ini saya lagi menjumpai Mas Yanto Siregar SH, seorang advokat yang juga sedang naik daun sekarang ini. Saya ingin berbincang dengan beliau. Selamat berjumpa Mas Yanto. Selamat berjumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Mas Argo. Ya. Mas Yanto, ini saya ingin mengajak Anda membuat semacam kayak ulasan hukum atau semacam pemikiran yang berkaitan dengan penegakan hukum di Indonesia. Menurut Anda sekarang ini bagaimana ini? Ya, kalau kita lihat istilahnya citra penegakan hukum, ya citra itu gambaran penegakan hukum. Bahwa penegakan hukum itu juga dilakukan selain oleh advokat juga oleh penegak hukum lain, termasuk itu dengan kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman yang merupakan caturwangsa. Nah, khusus bagi advokat, kita dalam rangka untuk sebagai penegak hukum dan keadilan tentunya diawali dari proses ya, dengan harus adanya pendidikan advokat dan juga ujian profesi advokat dan juga adanya proses magang ya, dan itu harus dilalui sehingga benar-benar ada standarisasi di situ untuk menjadi seorang advokat. Makanya apabila dibandingkan dengan penegak hukum lainnya saat ini ya tentunya saling istilahnya bersinergi. Nah, namun demikian kita juga melihat bahwa sejak dibentuk undang-undang advokat ini tentunya diharapkan terjadinya peningkatan kualitas ya, kualitas advokat melalui pelatihan-pelatihan. Dalam hal ini kami dari Peradi ya, Perhimpunan Advokat Indonesia di bawah kepemimpinan Bang Oto Hasibuan telah melakukan beberapa pelatihan-pelatihan atau diklat yang barusan ini kita dari Peradi ini Pak, itu kan mempunyai cabang-cabang. Selain pimpinan pusat itu ada cabang-cabang di mana terpadu sistem pelatihannya. Contohnya pengadaan diklat tentang pengujian undang-undang. Pengujian peraturan perundang-undangan itu bekerja sama dengan Mahkamah Konstitusi. Jadi terpusat diselenggarakan kerjasama Peradi pusat dengan Mahkamah Konstitusi, tapi pesertanya dari daerah. Jadi supaya juga demikian juga misalnya tentang yang akan kita lakukan ini mengenai pentingnya relasi dalam hal dengan media massa itu istilahnya. Di sini juga kita perlu juga aspek-aspek hukumnya kita lakukan dalam bentuk juga seminar ya. Ya di situ yang melibatkan juga anggota-anggota di daerah. Jadi terpadu Pak. Tentunya dengan cara-cara seperti ini diharapkan dalam berpraktek seorang advokat tentunya dapat bertanggung jawab ya dalam menangani suatu kasus sehingga tidak terjadi kekeliruan atau kalau bahkan lebih jauh lagi sampai mengecewakan penegakan hukum itu sendiri dengan cara-cara yang melakukan penyelewengan hukum. Kalau dulu kita kenal adanya namanya itu advokat hitam istilahnya ya. Jadi ya, sempat populer itu ya. Istilah ya, sempat populer rame. Dan sekarang kita hindari karena memang seperti kami dan melalui Prof. Oto Hasibuan itu selalu ketua umum itu menekankan bahwa menjadi advokat itu tidak semata-mata untuk mencari materi atau keuntungan, namun juga ada bersifat sosial sebagaimana yang ditekankan oleh undang-undang advokat itu ya, bahwa setiap advokat wajib untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma atau pro bono bagi masyarakat tidak mampu Pak. Cuman memang dalam hal ini tidak ada sanksi kalau tidak dilaksanakan, tapi wajib bahasanya diadakan 1 tahun minimal 1 kali. Nah disitulah
juga harapan kita terjadinya kondisi hukum saat ini tidak terlepas juga memang dari peran dan fungsi lemahnya pengawasan. Saya kira kalau kita lihat dalam hal ini kan masing-masing profesi seperti advokat ini mempunyai kode etik dan juga pengawas. Ya. Begitu juga saya kira terkait dengan penegak hukum lain. Di sini kepolisian ada Kompolnas, ada juga Propam dan lain-lain ya Pak ya. Ya. Begitu juga kejaksaan ada pengawasnya, dan juga bahkan Mahkamah Agung ada namanya komisi yudisial, hakim yudisial untuk memproses bagi hakim yang bermasalah itu loh Pak. Ya. KY ya. Nah itu, tapi juga di sini kita rasakan ya dengan adanya justru yang dibentuknya pengawasan tersebut kok seperti macan ompong gitu loh. Ya. Saya kira ini tidak terlepas dari juga kalau kita pernah mendengar itu katanya penegakan hukum itu setengah hati begitu. Ya. Namun demikian juga dikatakan mandul gitu ya. Iya. Jadi harapan kita juga tidak terlepas daripada penguasa ini dalam rangka kebijakan atau polisi, pembangunan hukum itu sendiri kita lihat memang kurang mendapatkan prioritas Pak. Contohnya sekarang kalau kita dengar dulu mahasiswa hukum Pak ya, mahasiswa hukum itu ada misalnya juga termasuk yang tergabung dalam ISMAHI ya, Ikatan Sarjana Mahasiswa Hukum Indonesia itu. Dulu kita dengar mereka mahasiswa itu melakukan mengkritisi ya peraturan-peraturan atau kebijakan, tapi sekarang tidak dengar. Kita juga di sini memang menyayangkan, justru di sinilah peran juga istilahnya fakultas hukum perguruan tinggi ya dalam rangka untuk menggodok para sarjana hukum yang berkualitas juga diperlukan peran dan fungsinya. Jadi tidak semata-mata istilahnya berteori atau ini, tapi ya memang terlibat dalam rangka mengawal sebagai social control gitu ya. Nah, artinya Indonesia harus menjadi negara hukum ya, bukan negara kekuasaan ya. Betul, kalau kita ini landasan negara kita itu negara kita adalah negara hukum itu benar. Jadi kita memang tidak gampang Pak, karena dalam prakteknya ya, contohnya ya dalam pembentukan undang-undang sendiri di sini sekarang juga ada dibentuk MK sebagai anak kandung reformasi ya. Mahkamah Konstitusi itu ditujukan antara lain untuk melakukan judicial review terhadap undang-undang apabila undang-undang yang diterbitkan itu merugikan misalnya atau kita keberatan sebagai masyarakat, bisa kita uji Pak. Namun demikian karena hal tersebut ternyata juga mempengaruhi pembentuk undang-undang itu sendiri Pak. Artinya undang-undang itu dibentuk artinya tidak berkualitas. Faktanya contohnya Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja, begitu dilakukan uji material istilahnya ke MK, diterima. Ini kan berdampak. Nah, jadi tidak terlepas ada plus minusnya. Maksud dan tujuan dari MK itu sesungguhnya hanya untuk social control juga. Namun demikian tidak diimbangi oleh kualitas daripada lembaga legislasi, dalam hal ini Dewan Pak, DPR RI. Terakhir Mas. Citra penegakan hukum di Indonesia sekarang ini di kacamata Anda sebagai advokat, menurut Anda seperti apa sekarang ini? Terjadi kemunduran Pak. Contohnya misalnya di aspek dari berbagai penegak hukum dari advokat sendiri dengan banyaknya organisasi advokat, sehingga tidak terjadinya suatu standarisasi ya, tidak terjadinya suatu standarisasi dalam rangka mengangkat seorang advokat itu secara berkualitas. Anda secara tegas mengatakan ada kemunduran itu ya? Kemunduran Pak, termasuk juga dalam hal ini di bidang penegak hukum lain Pak. Maaf saja ya, contohnya di
kepolisian, kejaksaan, bahkan hakim itu sekarang padahal hakim itu menurut para ahli itu ya yang saya baca itu bahwa mereka berwenang menemukan hukum atau menafsirkan undang-undang. Jadi bukan sebagai corong undang-undang. Jadi banyak sekarang itu ternyata hanya sebagai istilahnya corong undang-undang semata tanpa melakukan suatu penafsiran atau penemuan hukum, sehingga kita lihat ini dalam praktek itu banyak yang dirugikan, Pak. Contohnya terjadinya misalnya adanya ketentuan di bidang misalnya pengadilan hubungan industrial yang tidak ditentukan tentang adanya hak mengajukan peninjauan kembali. Belakangan pada tahun 2018 Mahkamah Agung mengeluarkan SEMA, surat edaran yang menyatakan bahwa hak mengajukan PK itu tidak bisa ya, hanya cukup. Di sini artinya merugikan hak. Padahal di situ hakim atau pengadilan tidak boleh menolak suatu perkara. Dan juga hakim wajib menemukan undang-undang apabila itu tidak diatur dalam undang-undang. Dan juga menafsirkan hukum itu sendiri, Pak. Demikian itu contoh-contohnya, Pak, termasuk dengan kegaduhan-kegaduhan penegak hukum lain ini yang saya kira masyarakat sudah bisa melihat sendiri ya. Betul, Pak. Oke, Mas Yanto, lain kali saya akan datang lagi ke tempat Anda. Terima kasih, Mas Yanto. Terima kasih, Pak Argo. Salam sehat selalu. Oke. Nah, pemirsa, akhirnya saya Argo Pratomo Nugroho. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.